Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asrafil anam Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil kiram. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat ma'asyiral muslimin yang saya cintai, seringkali kebaikan-kebaikan Allah itu kita pandang dari sudutnya yang materi. Allah itu baik. Kalau kita punya harta yang banyak, tanah yang luas, pabrik yang di mana-mana. Sementara kalau cuma sekedar itu kebaikan Allah, terlalu sedikit orang yang mendapatkannya. Sementara kebaikan Allah tidak pernah berhenti barang sedetik pun, dan meliputi seluruh makhluk yang hidup ini. Maka pada jumpa kali ini saya akan mengajak kita semua untuk melihat kebaikan-kebaikan Allah dalam bentuk-bentuk yang lain. Bahwa kita diberikan harta yang banyak, itu kebaikan Allah. Bahwa kita diberikan tanah yang luas, itu juga kebaikan Allah. Bahwa kita diberikan pabrik yang di mana-mana, itu juga kebaikan Allah. Tapi tidak hanya berhenti sebatas itu. Ada kebaikan Allah yang non materi, tapi justru itulah esensi daripada kebaikan itu. Mari kita merenung sebuah hadis di mana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'atu man uqtiyahunna faqad uqtiya khairud dunya wal akhirah. Ada 4 hal. Siapa yang keempat hal ini diberikan oleh Allah kepadanya, sungguh dia telah diberikan kebaikan dunia sekaligus juga diberikan kebaikan akhirat. Ini berarti belum tentu yang baik menurut kita di dunia akan berbuntut baik juga di akhirat. Tapi orang ini, orang yang diberikan keempat hal ini, sungguh dia telah diberikan kebaikan dunia sekaligus juga diberikan kebaikan akhirat. Apa yang keempat hal ini? Mari kita lihat satu persatu dengan harapan kita termasuk salah satu di antaranya. Yang pertama, qalban syakir. Orang yang oleh Allah diberikan hati yang pandai bersyukur. Ada ungkapan my head is my home. Hatiku adalah rumahku. Kalau luas hati, rumah yang sempit besar rasanya. Kalau sempit hati, rumah yang besar pun kecil jadi. Kalau hati sempit, rumah pun kecil, kiamat namanya. Orang yang diberikan hati yang pandai bersyukur, dia bisa bersyukuri nikmat. Karena dia bersyukur, akan ditambah nikmat itu kepadanya. Banyak orang kaya harta tapi miskin hati. Ini gejala zaman kita sekarang. Maka orang-orang sufi menjelaskan kaya itu ada 2 macam. Ada kaya majazi, ada kaya hakiki. Kaya majazi, kaya dalam artifisial. Lahirnya dibalukin harta, tapi hidupnya selalu serba dalam kekurangan. Rumahnya sudah titik air liur orang melihatnya, tapi dia masih merasa belum apa-apa. Mobilnya berdecak, lidah orang kagum melihatnya, tapi dia rasakan itu pun juga masih belum.
maka dalam sebagai cukup dia selalu merasa kurang dan hidupnya selalu serba dalam kekurangan. Maka orang yang diberikan hati yang pandai bersyukur, sungguh dia telah diberikan kebaikan dunia dan sekaligus juga diberikan kebaikan akhirat. Orang yang hatinya luas, tandanya dua. Yang pertama bisa mensyukuri nikmat, dan yang kedua tidak merasa khawatir melihat orang lain mendapat nikmat. Sebaliknya, orang yang hatinya sempit, tandanya dua. Yang pertama tidak bisa mensyukuri nikmat, dan yang lebih celaka merasa iri ketika melihat orang lain mendapat nikmat. Maka orang yang diberikan hati yang pandai bersyukur merupakan salah satu tanda orang yang diberikan kebaikan dunia sekaligus juga diberikan kebaikan akhirat. Lalu yang kedua, lisanan zakir. Orang yang dikaruniakan oleh Allah lidah yang pandai berzikir, menyebut nama Allah dalam artian yang seluas-luasnya. Tasbih, zikir. Tahmid, itu zikir. Tahlil, zikir. Takbir, itu juga zikir. Tapi ada fenomena lain, melihat apapun dia kembalikan kepada Allah, itu pun zikir. Melihat bintang gemintang bertaburan di angkasa, melihat lautan luas biru terhampar membentang, melihat gunung-gunung tinggi menjulang, semua itu mengingatkan dia kepada Allah, itu pun zikir. Hidup larut dalam alur ketuhanan. Bukankah Islam mengajarkan seperti itu? Dalam hal yang terkecil misalnya, melihat sesuatu yang hebat dia berucap Masya Allah. Melihat sesuatu yang luar biasa, Subhanallah. Terkejut dia, Astagfirullah. Berjanji dia, Insya Allah. Tertimpa musibah dia, Inna lillah. Istighfar dia, Astagfirullah. Hidup larut dalam alur ketuhanan, itulah zikir itu. Orang yang diberikan lidah yang pandai berzikir, sungguh merupakan salah satu tanda kedua orang yang dikaruniakan kebaikan dunia sekaligus juga diberikan kebaikan akhirat. Lalu yang ketiga, wa badanan alal bala'i sabir. Orang yang dikaruniakan badan yang kuat dan tegar dalam menghadapi cobaan, kuat dalam menghadapi tantangan. Karena cobaan itu penting. Kalau tidak ada cobaan kita akan tidur. Kalau kita larut dalam cobaan itu, maka kita tidak lolos dalam ujian tersebut. Orang yang dikaruniakan badan yang kuat dalam menghadapi cobaan Allah, itu merupakan sebuah kebaikan. Apa cobaan Allah? Dua macam. Satu ayat menjelaskan walanabluwakum bil khairi wasyarri. Kami akan uji, kami akan coba kamu dengan sesuatu yang baik dan dengan sesuatu yang tidak baik, dengan sesuatu yang enak dan dengan sesuatu yang tidak enak, dengan sesuatu yang menyenangkan dan dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Bukan hanya sakit ujian, sehat pun cobaan. Bukan hanya miskin cobaan, kaya pun ujian. Bukan tidak punya pangkat ujian, naik pangkat pun cobaan. Kita ini menganggap ujian itu yang tidak enak saja ketika sakit. Masya Allah sedang diuji, sehat lupa darah. Ketika miskin merasa diuji, ketika kaya lupa kalau itu juga ujian. Fenomenanya apa? Banyak orang lulus ketika diuji dengan kesengsaraan, tapi gagal berantakan ketika diuji dengan kesenangan. Ketika miskin dia hamba Allah, ketika berharta dia jadi budak harta. Ketika di bawah dia hamba Allah, ketika naik pangkat dan jabatan dia jadi budak dari pangkat dan jabatan tersebut. Fenomenanya banyak orang lulus diuji saat sengsara, tapi tidak lulus diuji ketika mendapat kesenangan. Bukankah sejarah syarat dengan contoh? La nufarriqu baina ahadin min rusul. Kami tidak membeda-bedakan para rasul. Tidak ada rasul yang dianak emaskan. Semuanya diuji, semuanya ditempa, semuanya digembleng, dan semuanya kuat dan tegar laksana batu karang yang di tengah lautan. Walaupun dihantam badai, diterjang gelombang, dia tetap tegar dalam menghadapi segala cobaan. Orang yang diberikan badan yang kuat dalam menghadapi cobaan, salah satu tanda ketiga orang yang diberikan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat.
Beda dengan orang yang loyo, sedikit kena tertimpa musibah, pesimis, putus asa, kerangkap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau. Apa yang bisa diharapkan dari orang skeptis dan pesimis itu tadi? Semakin kuat kita berpegang kepada agama, semakin datang banyak cobaan datang menerpa. Semakin kita tegar dalam menghadapi cobaan, akan terus berguling datang cobaan-cobaan berikutnya. Maka orang yang diberikan kebaikan dunia sekaligus diberi kebaikan akhirat, tanda ketiganya adalah orang yang diberikan badan yang kuat dalam menghadapi tantangan dan cobaan. Lalu yang terakhir, yang keempat, orang yang diberikan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat adalah wazaujatan salihah, orang yang dikaruniakan istri yang solehah. Tidak ada satu sukses yang bisa dilakukan oleh seorang suami tanpa turut dan serta oleh seorang istri. Keberhasilan seorang suami di luar ditentukan dari keberhasilan dia dalam memimpin sebuah rumah tangga. Maka inilah kenapa Rasulullah meminang Sayyidatuna Khadijah, memilih Khadijah sebagai istri, padahal beliau adalah seorang janda, umurnya 15 tahun pula lebih tua daripada Nabi. Kenapa? Karena Nabi bukan hanya mencari seorang istri, tapi jauh daripada itu, Nabi juga mencari seorang pendamping. Apa bedanya ini? Tiap perempuan bisa jadi istri, betul? Tapi tidak setiap istri bisa jadi pendamping. Dan ini dibuktikan dalam sejarah. Perempuan mana yang pertama kali masuk Islam? Khadijah. Orang lain musuhi Nabi, Khadijah sumbangkan hartanya dalam perjuangan Nabi. Ketika pertama kali menerima wahyu, Nabi Muhammad SAW gemetar, kembali ke rumah berkata, zamiluni ya Khadijah, zamiluni, selimuti saya Khadijah, selimuti. Khadijah bingung, ada apa ini diselimuti? Ada apa ini bang? Khadijah bilang, Nabi Muhammad SAW berkata, tadi saya berjumpa kepada Jibril, dia katakan begini dan begitu. Saya khawatir Khadijah, saya khawatir. Khadijah tahu kalau suaminya sedang mengalami emosional attitude, kalau bahasa kita trauma. Maka Khadijah tampil sebagai seorang pendamping. Tenanglah bang, Allah tidak akan menguji abang dalam terus menerus, pasti ada kebaikan di belakang semua ini. Perempuan yang solehah diberikan kepada kita merupakan sebuah kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Sekali lagi, tidak ada satu sukses yang bisa diraih oleh seorang suami tanpa turut serta dari seorang istri. Bukankah kita pernah melihat bagaimana 14 abad yang lalu Al-Quran merekam jejak-jejak wanita hebat. Siti Aisyah radhiyallahu an, istri Rasulullah, pernah menjadi seorang konselor Islam dengan hafal 4237 hadis. Wallahu a'lam bishawab. Siti Khadijah, perempuan yang pertama masuk Islam, perempuan yang soleha diberikan kepada kita merupakan sebuah kebaikan dunia dan sekaligus juga kebaikan akhirat. Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya cintai, maka dalam untayan yang singkat ini kita dapat melihat, jangan kita memandang kebaikan Allah hanya dari sudutnya yang materi. Jangan kita menganggap Allah itu baik kalau kita punya harta yang banyak, tanah yang luas, pabrik yang di mana-mana, kekayaan yang luar biasa. Jangan. Ada kebaikan-kebaikan Allah yang non materi, dan justru itulah esensi daripada kebaikan itu. Arba'atun man u'tiyahunna faqad u'tiya khairud dunya wal akhirah. Ada 4 hal yang apabila keempat hal ini diberikan kepada kita, diberikan kebaikan dunia sekaligus juga diberikan kebaikan akhirat. Yang pertama, qalban syakir, hati yang pandai bersyukur. Yang kedua, lisanan zakir, lidah yang pandai berzikir. Yang ketiga, wa badanan alal balai sabir, dikaruniakan badan yang kuat menghadapi cobaan dan tantangan. Yang keempat, wa zaujatan salihah, dikaruniakan istri yang solehah. Inilah kebaikan-kebaikan Allah yang non materi. Ketika kita mendapat salah satu dari keempat hal ini, sungguh
kita telah diberikan kebaikan dunia sekaligus juga diberikan kebaikan akhirat. Mudah-mudahan kita berharap pada jumpa kali ini merupakan perkumpulan kita untuk mengharap ridho Allah yang hakiki, bukan untuk saling menyakiti. Kita berharap jumpa kali ini membawa kita kepada ridho ilahi, bukan membawa kita untuk saling mencaci maki. Wallahu alam bisawab. Astaghfiru minkum wa antum bi khair. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.